Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 16 Mei 2025. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Surat 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sebuah kota besar di Makedonia. Dalam pasal 3 ini, Paulus mengungkapkan kekhawatiran dan kasihnya terhadap jemaat yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Karena ia tidak bisa mengunjungi mereka, Paulus mengutus Timotius untuk menguatkan iman mereka dan membawa kabar tentang keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan pada ayat yang pertama dan yang kedua. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Paulus begitu khawatir akan kondisi iman jemaat di Tesalonika, sehingga dia rela ditinggal sendirian di Athena, suatu tindakan yang menunjukkan kerelaan berkorban. Ia mengutus Timotius bukan hanya sebagai utusan biasa, tetapi sebagai hamba Tuhan yang memiliki otoritas dan kasih untuk membimbing jemaat. Saya bacakan di ayat yang ketiga dan keempat, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Paulus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup orang percaya. Pada kalimat ditentukan untuk itu menunjukkan bahwa penderitaan bukan kebetulan, melainkan bagian dari panggilan Kristen. Pada ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus menyadari bahwa godaan dan pengaruh si jahat di tengah penderitaan. Ia takut kerja keras pelayanan bisa sia-sia jika jemaat tidak bertahan dalam iman. Saya bacakan untuk ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Timotius membawa kabar bahwa jemaat tetap teguh dalam iman dan kasih. Bagi Paulus, kabar itu memberi kehidupan baru, sebuah ekspresi kuat tentang nilai besar dari iman yang bertahan. Untuk pasal yang 9 sampai yang ke-10, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Walaupun jemaat sudah teguh, Paulus masih melihat ada ruang untuk pertumbuhan iman mereka. Ia menyadari bahwa iman selalu bisa diperkuat dan bisa tumbuh. Pada ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan kelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain,
dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Paulus menutup bagian ini dengan doa, dan fokus doanya adalah agar jemaat satu bertumbuh dalam kasih kepada sesama. Yang kedua, dikuatkan untuk hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, bersiap menyambut kedatangan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam renungan firman Tuhan pada pagi ini, kita dapat merefleksikannya dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kasih yang rela berkorban. Paulus memberi teladan bagaimana kasih kepada sesama jemaat mendorong tindakan nyata. Dalam kehidupan sekarang, apakah kita rela berkorban demi menguatkan saudara seiman? Yang kedua, menghadapi penderitaan dalam iman. Penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, justru ini bagian dari proses pemurnian iman. Di zaman sekarang, ketika kita menghadapi tekanan, baik itu pekerjaan, ekonomi, bahkan penolakan karena iman, apakah kita tetap berpegang teguh pada Tuhan? Yang ketiga, saling menguatkan dalam komunitas. Paulus mengutus Timotius sebagai wujud perhatian nyata. Dalam gereja masa kini, kehadiran, perhatian, dan komunikasi sangat penting untuk saling menguatkan. Apakah kita bisa menguatkan atau justru mengabaikan komunitas iman kita? Yang keempat, doa dan pertumbuhan rohani. Paulus terus mendoakan pertumbuhan iman jemaat. Kita diingatkan untuk tidak hanya puas menjadi orang Kristen yang bertahan, tetapi yang bertumbuh dalam kasih, kekudusan, pengharapan akan kedatangan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Tesalonika 3 ini mengajarkan bahwa iman yang teguh dan kasih yang nyata adalah kekuatan utama dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita dipanggil untuk menjadi penguat bagi sesama, bertumbuh dalam kasih, dan hidup dengan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang selalu memberi kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi apapun kesulitan dalam kehidupan saat ini. Kiranya kami mempunyai iman yang teguh dan hanya berharap akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami, mulai dari pagi hingga malam nanti, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.